Berikutnya kita akan memasuki sesi kedua yang selanjutnya akan dipandu oleh moderator yakni Bapak Rusli Sofyan. Waktu dan tempat dipersilahkan. Sesi kedua akan segera kita mulai, di mana siang hari ini akan menampilkan dua pembicara. Yang pertama nanti Pak Hamrowi dan yang kedua nanti Pak Mustafa. Pak Hamrowi nanti akan memberikan materi mengenai peran Forum Industri Kreatif Jawa Tengah untuk pemberdayaan ICT. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rusli atas waktu yang diberikan. Nama saya Muhammad Hamrowi. Saya pegawai negeri, Bapak Ibu. Jadi kalau tadi disinggung-singgung pegawai negeri dan bisnis, ya, saya termasuk yang dua-duanya saya jalani gitu. Bisnis jalan, pegawai negeri ya jalan ya. Karena sama-sama baik gitu, Bapak Ibu. Bapak Ibu, di Jawa Tengah ini sebenarnya banyak industri yang bisa dikatakan dia go internasional ya. Tidak hanya go nasional tapi go internasional ya. Tapi kita jarang mendengar atau malah mungkin tidak mendengar sama sekali itu profil mereka. Ya. Contoh ya, Bapak Ibu, saya nggak menyebutkan merek nih, salah satu industri animasi di Kota Semarang, ya, saya nggak nyangka itu, Bapak Ibu. Tempatnya di perumahan, ya, tapi ternyata soundingnya itu sampai di level internasional ya, dia mengerjakan proyek-proyek animasi di beberapa negara besar di dunia gitu. Nah itu kita tidak pernah tahu ya. Jadi diharapkan Bapak Ibu dengan adanya sebuah komunikasi ya. Paling tidak kita saling bahu-membahu ya. Jadi ketika kita sudah bahu-membahu, ya, nama Jawa Tengah ini ya dalam kancah industri kreatif itu ya menjadi lebih baik seperti itu. Bapak Ibu, sinergi yang ada di sini sebenarnya tidak sekedar maknanya adalah sharing project ya, sebenarnya tidak seperti itu. Itu adalah bagian kecil saja. Ya, masih banyak hal lain yang bisa kita lakukan dengan sinergi ini, Bapak Ibu. Ya. Nah kemudian untuk kepengurusan sendiri ya Dewan Pembinanya ada di sebelah saya ini ya, Pak Mustafa ya. Kemudian ada Pak Edi Mulyanto dari Asosiasi Profesi Telematika ya dari Udinus. Ini lembaga yang mensertifikasi Bapak Ibu ya, mensertifikasi calon tenaga kerja nanti atau mungkin siapapun Bapak Ibu di masyarakat ini yang ingin memiliki satu paspor gitu ya, satu pengakuan legalitas bahwa dia sudah menguasai kompetensi tertentu di bidang ICT gitu. Nah, sebenarnya Ibu antara sumber daya manusia khususnya SMK dan industri itu sebenarnya ada satu kerjasama Ibu ya, kerjasama. Yang pertama dari SMK ke industri itu ada namanya praktek kerja ya, yang ini diharapkan nanti anak-anak punya pengalaman yang lebih. Kemudian hubungannya jadi terbalik, ada yang terbalik, industri pun bisa ikut serta dalam kegiatan-kegiatan di SMK gitu ya. Jadi sebenarnya SMK dan industri dan SMK itu adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Gitu. Nah, Bapak Ibu, menurut data pokok ya di PSMK ini ada 10 sekolah di Jawa Tengah ini yang mengajarkan atau memiliki kompetensi keahlian di bidang broadcasting ya. Kemudian di bidang multimedia ada sekitar 121 sekolah ya. Kalau satu sekolah Bapak Ibu, kalau satu sekolah ada satu kelas misalnya ya, minimal nih Bapak Ibu. Satu kelas itu sekitar taruhlah 30 lah Bapak Ibu. Padahal satu lebih biasanya 36 ya. 20 kali 121 ya. Itu sudah 2000 Bapak Ibu. Jadi setiap tahun ya ada 2000 ya sumber daya manusia baru yang secara ideal Bapak Ibu ya, saya katakan secara ideal itu dia siap untuk ikut meramaikan bursa bisnis kreatif di Jawa Tengah sebenarnya. Nah Bapak Ibu berbicara masalah, saya kira di sini ada dari industri ya Bapak Ibu ya, memang kita dalam hal bisnis itu memang kita tidak kemudian
lupa ya bahwa di sekitar kita banyak orang-orang yang harus kita angkat juga gitu Ibu. Nah termasuk kalau dalam relasi SMK dan industri itu punya kewajiban ya, punya kewajiban membangun ya, punya kewajiban mendidik anak-anak SMK pada khususnya ya, agar mereka memiliki satu kompetensi yang bagus gitu. Kita melihat ya, kita mempelajari Bapak Ibu dari pengalaman negara Cina Bapak Ibu ya. Negara Cina sekarang menjadi salah satu bisa dikatakan negara yang hampir ya atau bahkan lebih dalam hal apa namanya ekonomi ya dengan Amerika gitu. Kita lihat Bapak Ibu 10 tahun, 15 tahun yang lalu setelah saya pernah mempelajari sebuah literatur ya, ternyata di Cina ya setiap industri ya itu mereka memiliki kalau antar sekolah itu namanya sister school ya, kalau sekolah antar sekolah. Jadi mereka tuh punya SMK binaan gitu ya. Dan membina mereka tidak bentuk pembinaannya itu maaf ya mungkin tidak seperti di tempat kita. Kalau di tempat kita kan SMK industri ke SMK itu mungkin teken masalah kurikulum gitu ya. Setelah itu ya sudah gitu ya. Atau mungkin kalau di Indonesia kan paling lebih-lebihnya pada prakerin ya gitu. Kalau di Cina ternyata peran dari industri itu betul-betul membawa ya SMK ini sampai ke tahap produksi ya. Dan tidak hanya produksi tapi juga hasil dari produksi itu dia dia jual gitu Ibu. Nah, luar biasa dan kita ya meskipun banyak brand ya kita produk Cina seperti itu tapi paling tidak dia sudah bisa memiliki satu pertumbuhan ekonomi yang cukup luar biasa. Nah, kemudian untuk animasi ya di Jawa Tengah ini ada sekitar 10 sekolah ya. Kalau satu sekolah itu ada 30 berarti paling tidak satu tahun ada 300 ya, ada 300 lulusan atau 300 animator baru di Jawa Tengah. Berdasarkan data Ibu, berdasarkan data yang saya peroleh ternyata kita cukup prihatin ya untuk animasi dan multimedia itu ternyata sangat sedikit yang dia terserap di industri yang sesuai dengan kompetensinya gitu. Bapak Ibu, setelah kita pelajari ternyata memang produk-produk kreatif ICT ya, produk-produk digital itu memang sifatnya tidak bisa kita jual di pinggir-pinggir kampung gitu ya, tidak bisa kita jual di pinggir-pinggir jalan. Memang ini punya segmentasi yang cukup berbeda gitu Ibu ya. Jadi yang beli itu mungkin orang-orang yang ada di kota-kota besar ya, yang mungkin akses ke sananya Bapak Ibu yang ada di industri yang tahu gitu. Nah, harapannya industri nanti juga bisa ikut nimbrung ya di forum ini ya. Oh, mana toh industri yang masih lemah atau mana sih sebenarnya potensi yang bisa kita garap. Nah, seperti itu. Nah, ini juga Pak Mustafa ini butuh peran inkubator juga Pak ya, misalnya potensi-potensi seperti ini. Jadi nanti harapannya inkubator itu tidak sebatas hanya di industri dalam arti industri formal gitu Pak. Nah Bapak Ibu, sebenarnya menurut saya Bapak Ibu ada beberapa karakteristik ya industri kreatif ICT dilihat dari sumber dayanya Bapak Ibu ya. Sumber daya yang besar maksudnya dari sisi peralatannya, dari sisi dananya dan sebagainya. Contoh untuk produksi film-film animasi gitu Bapak Ibu ya. Beberapa saat yang lalu Ibu, sekolah kami pernah dimintai karyawan ya. Karyawan itu secara massal Ibu, secara besar-besaran. Jadi ternyata ada salah satu industri animasi di Jakarta yang dia mengerjakan proyek retroskoping namanya ya. Jadi membuat film 2 dimensi ya. Sebenarnya kan ini 2 dimensi ya. Jadi dibuat 3 dimensi ya. Itu ternyata membutuhkan karyawan yang sangat banyak sekali gitu Bapak Ibu gitu. Nah, program yang kedua Bapak Ibu, kita sedang mengerjakan sebuah startup ya, startup media yang kita beri brand Jateng Creative Industry Marketplace Bapak Ibu. Jadi jualan animasi, jualan multimedia, jualan produk-produk digital itu tidak bisa kita letakkan di pojok-pojok kampung ya atau di depan rumah kita gitu ya. Ya itu butuh satu upaya yang keras ya untuk menemukan segmen pasarnya Bapak Ibu. Maka ini satu hal yang sedang kita kerjakan Bapak Ibu. Jadi sebuah
sebuah pasar ya seperti itu Bapak Ibu, sebuah pasar yang di situ mempertemukan antara orang yang butuh ya produk-produk kreatif dan orang yang mengembangkan produk-produk kreatif. Jadi di tempat kita Bapak Ibu, di lingkungan sekitar kita banyak orang yang punya talenta, banyak orang yang punya potensi, banyak orang yang bisa membuat produk-produk kreatif, tapi karena mereka nggak bisa memasarkan ya, seperti tadi contoh yang 11 kreatif, sumber daya manusia ada, alat ada, karena dapat bantuan dari pemerintah yang cukup besar. Tapi kita akhirnya mentoknya itu di pasarnya gitu loh, pasarnya nggak ada gitu, gimana kita jualnya. Nah, jadi di sini harapannya nanti setiap industri kreatif di Jawa Tengah bisa kita wadahi di sini. Ya, antara lain mereka bisa memberikan profil ya, terus portofolio yang sudah mereka kerjakan seperti apa. Kemudian customer ya, nanti bisa melihat portofolio yang sudah mereka submit seperti itu. Nah, kemudian tugasnya portal ini tentunya dia akan terus melakukan online branding sama online marketing ya, saya kira seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu mungkin bisa baca di materinya ya gitu. Jadi untuk nah Bapak Ibu ini masih dalam wacana ya, tapi ini akan terus kita perjuangkan Bapak Ibu. Jadi melihat tadi ya pengalaman dari Cina ya, industri ini punya kewajiban ya, untuk sama-sama membangun masyarakat ya, khususnya di sini SMK ya, agar mereka juga memiliki satu standarisasi produk misalnya, dan juga sampai memiliki satu kemandirian dalam usaha gitu Bapak Ibu. Ya, gitu. Jadi industri ini pola pendampingannya tidak hanya dalam kurikulum dan proses pembelajaran ya, tapi lebih luas ya gitu. Oke, baik, Ibu mungkin itu dulu ya. Seperti dikejar-kejar karena waktunya memang sangat mepet. Terima kasih. Nanti kami sangat membutuhkan masukan dari Bapak Ibu untuk pengembangan forum ini lebih baik ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.